Ya, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Makasih Bapak Ibu yang sudah hadir online dan offline ya. Ini kita hari ini sharing bareng ya, bagaimana kita bisa melakukan efisiensi gitu ya dalam riset dan publikasi yang menggunakan berbagai macam tools ya. Tetapi tentunya tools ini kadang kita kalau berhadapan dengan AI Bapak Ibu ya itu kan yang pertama ada bias ya. Jadi bias ini yang memang menjadi tantangan terbesar gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin nanti menanyakan ke berbagai macam AI yang ada ya, ada ChatGPT ya, ada Gemini, ada macam-macam ya, itu bisa jadi hasilnya beragam dan kualitasnya juga harus kita cek dan dicek kembali ya. Lalu yang kedua halusinasi ya, ini yang memang menjadi salah satu kekurangan AI saat ini ya. Halusinasi ini beragam sekali respon yang dihasilkan oleh berbagai macam AI ini, dan ini dua tantangan terbesar gitu ya, bias dan halusinasi. Nah, di dalam Scopus AI ini Bapak Ibu, dua hal ini sudah diadres ya. Kenapa? Karena yang pertama, Scopus AI ini menggunakan konten-konten yang eksklusif ya. Eksklusif kenapa? Semua hasil dari Scopus AI ya, respon dari Scopus AI itu didapatkan ataupun di summarize ya hanya dari database Scopus ya. Sehingga database Scopus ini sudah di maintain gitu ya, sudah dilakukan peer review, dan tentunya database Scopus ini hanya berisi artikel-artikel yang sudah dilakukan tinjauan oleh sejawat gitu ya. Jadi dari sisi kualitas ya, dan juga dari sisi konten gitu ya, seharusnya tidak menjadi masalah. Jadi ini salah satu kelebihan dari Scopus AI. Nah, di dalam Scopus AI ini nanti Bapak Ibu yang pertama bisa dipastikan ya bahwa Bapak Ibu harus berada di dalam network ini, kampusnya Universitas Erlangga gitu ya, atau kalau di luar Bapak Ibu gunakan OpenVPN gitu ya. Jadi silakan nanti VPN-nya digunakan ya. Bagaimana cara connect VPN, di googling aja ya, nanti bisa di Cyber Campus ada, di websitenya perpustakaan juga ada ya. Jadi ini yang hal yang pertama. Lalu yang kedua, walaupun di Scopus nanti Bapak Ibu ya tetap kita harus melakukan semacam critical thinking gitu ya. Jadi apapun yang muncul di Scopus ya itu mohon tidak di copy paste ya, tetapi kita tadi Bapak Ibu ya kita jadikan sebagai assisting tools ya. Jadi sebagai alat bantu gitu ya. Kenapa? Karena semua data dari Scopus ini berasal dari abstrak yang ada di Scopus ya. Bisa jadi dia berisi 2 atau 3 kata atau konsep kata kunci gitu ya yang ada di abstrak-abstrak di Scopus, dan kalau misal Bapak Ibu copy paste ya bisa jadi juga ada kesamaan gitu ya. Jadi nanti tetap ya yang namanya AI ini hanya sebagai assisting tools kita, tetapi kita gunakan sebagai alat bantu kendaraan kita gitu ya, supaya lebih efisien ya, lebih cepat lagi ya di dalam mencapai research question kita ya, ataupun apapun yang ingin kita explore ya, kita gali ya di dalam penggunaan Scopus AI. Next. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saya harapkan sudah membaca ini panduan penggunaan generatif AI ya pada pembelajaran di perguruan tinggi ya. Jadi ini panduannya khusus dosen dan mahasiswa ya. Jadi sekarang kita sudah bisa ya boleh menggunakan AI ya, tetapi tetap ada boundariesnya, ada batasannya ya. Nah, batasannya sejauh mana ya Bapak Ibu harus membaca ya di dalam sini ya. Jadi nanti kita dikenalkan dengan apa itu AI ya, peluangnya, ragamnya, pertimbangan pemilihan AI ya, lalu juga tantangan literasi, dan yang paling penting adalah etika ya. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa aspek-aspek etika ini juga sudah kita penuhi gitu ya, sudah kita lakukan gitu ya, dan juga kita tidak melanggar integritas akademik ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan bagaimana cara menggunakan generatif AI gitu ya di dalam tidak hanya riset ya, tetapi juga di pembelajaran ya, di evaluasi gitu ya, dan lain sebagainya ya. Semua aspek kehidupan perguruan tinggi ya itu bisa di lakukan ya dengan kerja bareng dengan AI gitu ya. Tetapi lebih detailnya nanti Bapak Ibu membaca di sini gitu ya, apa sebenarnya yang menjadi panduan gitu ya bagi dosen dan juga bagi mahasiswa ketika menggunakan AI ya. Karena
pertanyaan apapun ya pasti di AI itu jawabannya juga langsung muncul dan beragam sekali ya. Sehingga di sini kita wajib memastikan kembali ya tadi mengenai bias dan juga halusinasi yang dimiliki oleh AI dan bagaimana jawaban ini tentunya betul ya, truth ya, benar ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada atau evidence base yang ada. Next. Nah, Scopus AI ini juga dikenal dengan responsible AI ya. Kenapa responsible AI tadi saya cerita Bapak Ibu ya bahwa memang kontennya sudah dikurasi dan juga sudah dilakukan peer review ya. Sebenarnya selain Scopus Bapak Ibu yang ini di Web of Science ya itu juga sama ya. Mereka melaunch ekosistem baru, platform baru gitu ya, hampir sama dengan Scopus AI ya. Cuman mungkin di kita masih masih belum pelanggan ya. Nanti kalau misal Bapak Ibu sudah dapatkan trialnya gitu ya atau sudah mencoba gitu ya antara Scopus AI dengan WOS AI ya. Saya lupa nama brandnya gitu ya tapi dia dimiliki oleh WOS ya. Nah itu tentunya ini akan menjadi ya salah satu tools ya bagi kita ya terutama dosen dan mahasiswa ya untuk bisa memanfaatkan lebih dalam lagi. Next. Nah, Scopus AI yang pertama ini yang dia eksklusif ya. Jadi eksklusif memang yang dianalisis ya, yang di pull out datanya itu hanya data dari repository peer review Scopus ya. Jadi tidak dari database yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu misal ingin mendapatkan hasil-hasil review ya ataupun hasil-hasil studi yang berasal dari luar Scopus yaitu masih belum bisa ya. Ya memang tidak bisa ya karena memang Scopus ini ya eksklusif hanya untuk Scopus ya. Lalu yang kedua menghasilkan ringkasan dengan referensi yang membantu memahami konten yang kompleks ya. Jadi kadang kita baca judulnya aja sudah pusing gitu ya. Ini apa sih maksudnya ya? Atau mungkin baca abstraknya kok nggak paham gitu ya. Nah itu kompleksitas ini akan disimplify gitu ya, disederhanakan oleh Scopus AI. Lalu dibangun lewat kolaborasi ya. Jadi memang Scopus AI ini sudah dilakukan riset gitu Bapak Ibu ya. Sudah banyak yang berikan masukan ya saran dan bahkan kita pun juga bisa ya. Nanti misal hasilnya kok nyeleneh gitu ya. Itu kita bisa juga memberikan feedback langsung ke timnya Scopus AI ya. Next. Nah, kemampuannya apa saja ya? Ada 6 ya. Di sini ada generative AI models ya. Ini yang dipakai untuk menghasilkan ringkasan konten yang relevan gitu ya berdasarkan query pengguna. Lalu ada LLM Bapak Ibu ya. Ini meniru gitu ya respon seperti manusia ya. Lalu ada vector search, ada query, ada prompt engineering gitu ya. Dan yang terakhir ini vector Bapak Ibu ya. Untuk kesamaan kosinus dan waktu lain untuk menilai relevansi hasil pencariannya. Nah ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu ya. Tapi nanti di dalam dashboardnya ya Bapak Ibu bisa langsung sebenarnya melihat ya ataupun mengikuti tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Scopus AI. Next. Nah manfaatnya yang pertama ini Bapak Ibu ya efisiensi ya. Kenapa efisiensi? Karena kalau misal kita harus membaca puluhan artikel ya searching ratusan artikel ya, atau bahkan ribuan Bapak Ibu ya. Tapi dengan Scopus AI ini kita bisa cepat ya melihat mana sih hasil studi ataupun artikel yang relevan ya, mana hasil-hasil studi atau artikel yang berdampak gitu ya, yang paling banyak dikutip ya, yang paling banyak dirujuk oleh orang lain gitu ya, dan memang kualitasnya ini betul-betul direcognize ya, diakui oleh peneliti yang lain ya. Nah itu sangat mengefisienkan waktu kita ya, karena kadang kalau kita cari di googling Bapak Ibu ya itu kan ketemunya pasti ribuan gitu ya, dan kita kadang diarahkan pada naskah-naskah yang mohon maaf mungkin kualitasnya juga beragam gitu ya, dan kita juga nggak tahu apakah naskah ini berkualitas atau tidak gitu ya. Tapi kalau di sini Bapak Ibu nanti bisa diarahkan ke konten kualitas. Lalu yang kedua identifikasi gap secara cepat ya, ini juga nanti kita coba ya, begitu juga dengan explore topik baru dan mendorong kolaborasi antar bidang. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misal ingin impact-nya lebih besar ya, lebih banyak direcognize, dikutip ya, memang mau tidak mau kita harus kolaborasi ya. Jadi kalau kita hanya menulis di satu fakultas dengan teman di satu universitas ya, itu impact-nya tidak akan sebesar kalau Bapak Ibu menulis dengan universitas lain ya, dalam negeri maupun yang
luar negeri ya. Jadi secara evidence base ya kita akan mendapatkan manfaat yang optimal ya, manfaat yang lebih besar kalau kita kolaborasi dengan PT-PT yang ada di luar negeri. Ya. Nah ini tahapan yang tadi Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat apa yang dilakukan Scopus gitu ya, tahapan-tahapannya gitu, dan Bapak Ibu juga nanti bisa melihat lebih dalam gitu ya, tidak hanya dengan bookkeeper gitu ya, tetapi dengan mapping ya. Jadi mapping apa saja yang sudah dilakukan oleh Scopus sehingga nanti ini bisa langsung dilihat di dalam dashboard Scopus AI Bapak Ibu. Ya. Next. Nah, mulainya Bapak Ibu nanti sebelum kita ini hands on ya, praktis. Yang pertama Bapak Ibu pastikan sudah ada fitur ini Scopus AI ya. Jadi kalau ketika membuka ini ya scopus.com ya, dipastikan ada fitur Scopus AI. Nah ini by default mestinya muncul Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk di dalam jaringan NER ya, itu by default ada Scopus AI gitu ya. Kalau misal belum ada Bapak Ibu masuk dulu ke VPN. Jadi masuk dulu ke VPN supaya Scopus AI-nya ini juga muncul. Next. Next. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini kenapa ya? Kayak ada. Ya, yang berikutnya Bapak Ibu ini langsung menuliskan gitu ya di dalam kotak pencarian ya apa yang mau ditanyakan gitu ya, atau apa yang mau dicari. Apakah Bapak Ibu nanti mau mencari literatur review di topik tertentu, mau mencari gaps ya di topik tertentu, mau melihat apa efektivitas dari intervensi tertentu Bapak Ibu ya, atau mau melihat impact ya atau dampak gitu ya dari suatu intervensi atau dari suatu studi ya, itu semuanya bisa langsung dilakukan di dashboard Scopus ya. Next. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu juga muncul yang namanya foundational papers ya. Jadi foundational papers itu adalah tadi ya studi ataupun artikel-artikel yang paling banyak dikutip, yang paling banyak dijadikan basis ya untuk mengembangkan suatu keilmuan gitu ya, ataupun basis untuk mengembangkan suatu intervensi yang mungkin sudah sangat direcognize ya di bidang Bapak Ibu masing-masing ya. Nah ini mapping Bapak Ibu ya, jadi ada konsep mapping. Kalau misal ini berkaitan dengan seismologi ya, nanti konsep mappingnya dibagi dua gitu ya, ada earthquake, ada planetary seismologi ya. Nanti ini lebih dalam lagi ya Bapak Ibu akan melihat banyak sub-sub gitu ya yang bisa dieksplor lebih lanjut ya. Nanti kita lihat sesuai dengan topik atau bidang kita masing-masing. Ya, nah selain tadi Bapak Ibu ya mendapatkan foundational papers ya, Bapak Ibu nanti juga akan melihat siapa saja expert yang ada di situ ya. Jadi misal ahli yang ada di bidang A gitu ya, itu siapa aja ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa kontak beliaunya langsung. Atau mungkin siapa sih yang paling banyak melakukan studi tentang biologi apapun Bapak Ibu ya, atau sub-subnya atau spesialisnya. Nah itu semuanya akan muncul di dalam topik experts ya. Next. Nah ini juga ada fitur baru ya, ada fitur Copilot ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu juga bisa explore ya untuk Copilot ini, karena Copilot ini dia sudah bisa mendeteksi mana yang typos Bapak Ibu ya, spelling mistake ya, terjemahan gitu ya dari non English ke bahasa Inggris gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ini semakin proofing Bapak Ibu ya, dan tentunya juga memudahkan kita sebagai dosen dan juga untuk mahasiswa. Nah ini Bapak Ibu prinsipnya. Jadi yang pertama impact ya, dampak solusi terhadap masyarakat. Yang kedua mencegah bias dan halusinasi tadi Bapak Ibu ya. Terus ketika memberikan tahapan kerja secara transparan nanti kelihatan ya di dashboard kita. Lalu menjamin akuntabilitas dan menghormati privasi dan menjaga tata kelola data ya. Nah ini Bapak Ibu janji dari Scopus AI gitu ya, mereka tidak men-save
apa ya pertanyaan-pertanyaan kita gitu ya dengan alasan privacy gitu, dan ini tidak dipakai untuk mengembangkan AI mereka gitu. Jadi memang masalah privacy ini menjadi salah satu keunggulan utama gitu ya dari Scopus AI. Next. Nah ini prinsip dari Elsevier Bapak Ibu ya, nanti bisa dibaca langsung oleh Bapak Ibu ya. Ada beberapa prinsip ya, kita skip aja langsung, kita next aja Pak. Ya, ini transparansi, reliability, next. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi prinsipnya Bapak Ibu nanti bisa menggunakan kapanpun ya untuk kebutuhan ya beragam gitu ya, dan ini tentunya tadi ya sangat transparan dan juga sangat reliable, bisa dipakai ya untuk pembelajaran dan juga untuk riset publikasi di perguruan tinggi ya. Next. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya, setelah ini kita hands on ya, coba praktek ya untuk bisa langsung menggunakan Scopus AI. Jadi bisa untuk literatur review ya. Lalu juga kita bisa tanya kira-kira riset-riset yang menjadi basis fondasi gitu ya, yang paling banyak dikutip yang mana aja ya. Lalu juga bisa untuk investigasi ya, bisa untuk aplikasinya ya, sampai nanti ya untuk mengeksplor ketika kita ingin ikut kompetisi global Bapak Ibu ya. Jadi kadang kita butuh pendanaan gitu ya, pendanaan internasional, dan itu juga bisa kita gunakan tools ini ya untuk explore lebih lanjut ya. Next. Ya ini referensinya Bapak Ibu ya. Sekarang kita mungkin langsung aja ke Scopus AI Bapak Ibu. Saya langsung pakai aja laptop. Oh. Ya Bapak Ibu langsung ke Scopus.com ya. Ya, sudah sini semua Bapak Ibu ya, tinggal ya klik aja Scopus AI ya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa menanyakan apapun ya tadi ya, kalau kita lihat di sini. Yang online masih belum bisa melihat. Oh, yang online masih online masih belum bisa nih. Oke. Udah. Ya, ini sudah ya, Pak ya. Sudah. Oke. Ya, nah sekarang ini sesuai dengan topik atau bidang Bapak Ibu gitu ya. Kayak misal Bapak Ibu mau menanyakan mengenai ini, kita kembali ke sini ya, mengenai misal literatur review gitu ya, atau mungkin exploring foundational research ya, atau investigating the role of, ini bidangnya Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Kebetulan saya di keperawatan ya, jadi ini lebih banyak ke keperawatan gitu ya. Nah sekarang misal saya kopas Bapak Ibu ya, ya saya kopas ya, saya masukkan aja di Scopus AI gitu ya. Ya Bapak Ibu nanti boleh tanyanya macam-macam ya, misal what is the impact atau what is the effect of A to B ya, atau what are available evidence on apa gitu ya, terserah Bapak Ibu ya, itu bebas, dan Scopus AI bisa langsung merespon Bapak Ibu ya. Nah setelah kita berikan prompt-nya Bapak Ibu ya, atau pertanyaannya gitu ya. Saya ini kan generate summary of foundational papers on the migration pattern of Indonesia nurses gitu ya, to overseas gitu aja, coba. Overseas ya. Nah ini kebetulan bidang saya Bapak Ibu, jadi yang relevan gitu ya, sesuai dengan keilmuan Bapak Ibu. Lalu langsung klik search ya. Nah
di sini Bapak Ibu tadi Scopus AI menjelaskan ada 6 tahapan gitu ya. Nah, 6 tahapan itu Bapak Ibu di sini sudah langsung kelihatan gitu ya, diringkas sama dia. Mulai dari creating plan to answer your query ya, performing natural language ya, sampai ke generating summary gitu ya. Nah, sehingga di sini muncul ya summary-nya. Ternyata summary-nya di sini menurut si Scopus AI ya itu ada pre-migration stage ya. Nanti di sini ada aspek language ya, itu merujuk pada referensi nomor 1 ya. Nah, referensinya ini Bapak Ibu bisa langsung Bapak Ibu klik akan muncul di jendela kanan ya. Atau ya Bapak Ibu nanti lihat di sini. Di sebelah kanan ini ada references ya. Nah, itu semuanya bisa Bapak Ibu lihat langsung ya. Jadi misal yang pertama language proficiency. Nah, ini apa betul sih language proficiency itu dari sini gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung nih melihat di dalam abstraknya. Ya. Jadi apakah ini halusinasi atau enggak gitu ya. Kadang kan asal jawab gitu ya, ngawur gitu jawabnya ya. Nah, itu bisa langsung dilihat di sini. Benar nggak sih di sini ada tentang pre-migration, itu ada tentang language gitu. Nah, ini ternyata memang pre-migration ini ada tentang language ya. Sehingga ini bisa dipastikan bahwa memang halusinasi tidak ada di sini gitu ya. Karena dari data summary dengan data di abstrak ini sudah match ya, sudah cocok gitu. Lalu yang kedua juga demikian Bapak Ibu, understanding job position ya, ini clarity and roles ya, ini juga di naskah 1 ya. Kita cari yang naskahnya berbeda ya. Motivation ya, ini ada di naskah 2 Bapak Ibu. Tinggal diklik aja naskah 2 ini apa. Nah, apa betul sih ada motivasinya itu economic opportunities gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal lihat aja di sini. Oh iya, ternyata ini ya ada family income ya, bla 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 ya. Nah, ini berarti sudah sesuai gitu ya. Nah, ini yang dinamakan Bapak Ibu meminimalkan bias ya, dan juga halusinasi ya, dan kontennya betul-betul berkualitas gitu. Karena kalau misal Bapak Ibu coba AI yang lain Bapak Ibu ya, belum tentu nanti ketika kita meminta jawaban plus referensi ya itu sama ya antara yang dijawab gitu ya oleh AI tadi ya dengan referensinya ya. Tapi kalau di sini Bapak Ibu sudah bisa pastikan ya bahwa memang antara jawaban ya Bapak Ibu ya dengan referensi ini sudah sama gitu ya, sudah selaras gitu ya, dan ini tentunya sudah diperhatikan dengan seksama ya, dengan cermat oleh pihak Scopus ya. Nah, karena di sini tahapannya ada 3 Bapak Ibu ya, ada pre, ada migration stage ya, ada post ya, dan juga di sini ada destination countries gitu ya. Nah, ini sebenarnya memberikan banyak insight Bapak Ibu ya, oh ternyata selama ini peran Indonesia itu banyak yang bekerja atau migrasi ke Jepang, Kuwait, Saudi, dan Taiwan ya. Nah, berarti kan masih banyak negara ya yang belum diteliti gitu ya. Australia belum ya, terus Malaysia juga belum, Singapura juga belum gitu ya. Nah, itu memberikan insight bagi kita gitu ya. Jadi sebenarnya dari sini kita juga bisa mengidentifikasi apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum ya. Begitu juga dengan topik-topik yang lain Bapak Ibu ya, summary yang lain, ini ada manajemen and policy, ada impact gitu ya. Ini semuanya bisa Bapak Ibu lihat di jawaban dari Scopus AI ya. Nah, misal kita melakukan review Bapak Ibu ya, literatur review atau apapun gitu. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal memindahkan referensi ini ya ke dalam Mendeley, Zotero atau software bibliografi yang lain ya. Jadi kita tinggal klik aja. So it references gitu ya. Setelah itu, dan ini saya ya, setelah itu Bapak Ibu langsung di sini export all references ya di sini. Nah, ini bisa langsung Mendeley, bisa langsung RefWorks, Zotero, EndNote ya, dan lain sebagainya. Jadi sangat memudahkan ya. Oh ya. Jadi untuk references ya, Bapak Ibu tinggal lihat hasilnya ya. Ada berapa references di situ, tinggal diklik lalu export all references. Ya. Nah, ini bisa langsung dipindahkan ke dalam software bibliografi kita ya, apapun brand dari software biblio Bapak Ibu ya. Mau Zotero, mau EndNote, mau apapun bisa langsung ya.
Ya. Mendeley desktop ya. Mendeley apa? Mendeley desktop atau Mendeley? Semua Mendeley. Ya. Jadi kalau sudah Mendeley ya semua Mendeley, apapun mau desktop mau yang terbaru ya itu udah bisa ya. Jadi silakan Bapak Ibu gunakan ya. Izin membantu penjam, jadi untuk Nah, Bapak Ibu yang menggunakan Mendeley offline itu tidak terkoneksi dengan itu. Jadi terkoneksinya dengan Mendeley yang online itu versi online. Gitu. Bisa. ya, jadi Bapak Ibu Mendeley itu kan satu akun ya, satu pintu. Kalau misal di sini saya save gitu ya, yang penting Bapak Ibu synchronize ya, mau di desktop mau di online bisa ya. Jadi nggak ada masalah ya. Yang penting akunnya sama, jangan sampai nanti akun desktop dengan yang akun online berbeda ya. Jadi satu akun, Bapak Ibu tinggal klik synchronize ya, itu ya. Itu kan kalau misalnya kita mau bikin literatur itu kan biasanya banyak banget ya referensinya. Ya. Dan di situ kan cuma 8. Apakah memang dia cuma ngambil dari 8 paper saja, ataukah kita bisa nyari paper yang lain dari si Scopus ini? Ya, nah ini pertanyaannya bagus ya. Kenapa kok yang muncul hanya 8 gitu ya? Padahal kalau kita melakukan literatur review ya, scoping review, apalagi systematic review ya, mestinya munculnya banyak ya. Nah ini salah satu kekurangan dari Scopus AI. Kenapa? Karena Scopus AI ya ini hanya mengidentifikasi foundational papers ya, atau paper-paper yang dia highly recognized ya, highly cited ya. Sehingga yang muncul itu aja. Kayak misal di sini ya, Bapak Ibu nanti bisa cek ya, foundational dokumen ya. Ini 32 citasi, 31 citasi ya. Ini tulisan dari kami sebenarnya ya, ini dari saya dan tim ya. Nah, itu dia hanya mengarahkan pada dokumen-dokumen ataupun studi-studi yang highly cited ya. Nah, ini salah satu plus minus sebenarnya ya. Plusnya kita tahu ya, yang istilahnya konten-konten paling banyak di observe, paling banyak dikutip itu yang mana ya. Tetapi di sisi lain ya, untuk naskah-naskah yang minimal kutipannya atau konten-konten yang baru rilis gitu ya dan belum pernah dikutip itu tidak akan muncul di sini ya. Sehingga memang ini hanya untuk memberikan insight awal bagi kita ya. Oh, ternyata kalau saya mau melakukan literatur review tentang topik ini, paling enggak saya mengutip beberapa dari dokumen ini gitu ya. Jadi tetap nanti Bapak Ibu pastikan kembali ya untuk berbagai macam jenis review ya, itu ketika mengidentifikasi konsep atau kata kuncinya ya itu memang harus holistik ya. Jadi kalau bidang kesehatan biasanya kita pakai ini ya, pakai MES ya, medical subject heading di PubMed ya, itu tetap dipakai ya. Karena apa? Karena ketika kita melakukan review itu database akademiknya tidak hanya di Scopus ya. Jadi paling enggak kalau systematic review kan ada 4 database akademik nih ya, ada Scopus, ada WOS, ada PubMed, ya ada Cinahal gitu ya. Nah itu minimum 4 database tadi yang dipakai ya. Tapi kalau mau melakukan literatur review ataupun yang lebih mudah lagi gitu ya kualitinya ya, Bapak Ibu nanti silakan pakai 1-2 database, nggak ada masalah ya. Tapi memang ini sebagai apa, alat bantu kita gitu ya, mengidentifikasi di tahap awal itu sebenarnya naskah-naskah yang perlu dikutip dan sejauh mana ya mereka melakukan riset ya historisnya dari A sampai Z itu ketahuan semua di sini. Oh ya, silakan. Ini since-nya 2003 itu apakah bisa diedit? Maksudnya bisa di 10 tahun terakhir atau? Oh, ini default ya. Oh, Memang default dari Scopus kita AI. lihat sendiri ya, kalau mau verifikasi sendiri. Ya, jadi kalau misal mau melakukan review yang yang udah lama-lama gitu ya, mungkin dari awal sampai akhir ya, berarti Bapak Ibu gunakan aja yang di sini, fitur dokumen ya. Jadi yang di fitur dokumen ini, nah, kalau fitur dokumen kan kita bisa ya, misal saya mau mencari ini ya, tadi ya Indonesian nurses ya, nurse ya. Lalu jangan lupa pakai Boolean operator Bapak Ibu ya.
Ini ya on atau on-nya diaktifkan ya, migration mobility ya. Nah, kenapa Bapak Ibu kita harus holistik ya? Memang semua pencarian, semua konsep itu harus diidentifikasi sinonimnya ya. Kalau enggak, nanti Bapak Ibu pasti hasilnya enggak akan banyak, enggak akan bagus ya. Jadi banyak baca ya. Jadi memang baca dan baca ya. Ya. Ya, atau Bapak Ibu bisa juga tanya ke AI ya. Tanya ke AI, misal ini apa saya nih ChatGPT ya, open, ini bukan laptop saya jadi Berarti kalau kita menggunakan ChatGPT itu juga tidak diperbolehkan copy paste ya? ya tidak diperbolehkan copy paste. Ya tetap kita harus Parafrase gitu nggak boleh langsung copy paste gitu ya? ya tetap sebaiknya di paraphrase. Sama nanti Scopus AI ya, AI apapun Bapak Ibu ya, misal di sini kan sudah ada nih ya, sudah ada summary-nya gitu. Ataupun nanti kita belum ini ya ke expanded summary ya. Nah ini juga nggak boleh di kopas ya. Nanti kita paraphrase saja ya. Karena ini sebagai tadi alat bantu kita untuk mendapatkan insight awal gitu ya. Dengan AI susah. Kalau saya manual aja ya, tapi kalau mau menggunakan apa AI yang lain ya terserah Bapak Ibu ya. Karena sekarang juga ada penelitian yang bisa mendeteksi apakah ini ditulis oleh human atau oleh generatif AI. Gitu. Ya, kemarin itu mencoba parafrase pakai Iya. semakin banyak penelitiannya. Ya, jadi Itu ya. ya bisa jadi seperti itu Bu. Nah ini ya misal find sinonim gitu ya. Sinonim saya salah Internetnya susah ya. spell check. Sinonim. Terus saya pakai laptop saya aja ya, ini saya nggak bisa pakai laptop. Mungkin sambil ini saya boleh nggak tanya? Gini, Ini apa namanya? Kalau misalnya kita juga kemudian mau melihat, karena kan kadang itu kita kesusahan ya mencari gambar-gambar yang apa namanya lama gitu kan? Itu bisa nggak dengan tadi Scopus AI itu tadi dengan gambar mencari gambar morfologi misalnya seperti bidang saya kan lebih banyak ke apa namanya morfologi itu kan gambar-gambar gitu. kalau gambar belum bisa. Seperti itu bisa. Ya, dia hanya masih berupa teks. Ya, berupa teks. Ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, ternyata kalau migration ya itu bisa jadi movement, bisa jadi relocation, bisa jadi transfer, exodus, immigration gitu ya. Nah kalau kebetulan saya sering baca gitu ya, jadi yang paling banyak dipakai ya immigration gitu ya, on. Jadi saya ke sini balik lagi on immigration ya. Oke. Nah kalau di sini ya Bapak Ibu nanti bisa mengadjust ya atau memfilter ya dalam berapa tahun yang mau dalam berapa tahun Bapak Ibu yang mau dipakai ya. Jadi kayak di sini range-nya misal mulai dari 2013 sampai sekarang gitu ya 2024 gitu ya. Nah, ini bisa di-adjust ya. Jadi nanti ketemunya ada 21 dokumen ya. Tapi kalau di sini yang Scopus AI ini ya dia memang sudah by default gitu ya since 2003 ya. Tuh, Bapak Ibu nanti kalau misal mau explore hulu ke hilir ya misal tahun 90-an ya monggo silakan di sini dituliskan aja 1990 ya. Ya nanti ketemu berapa? Oh ternyata nggak bisa dia 2008. Iya, ya ini ketemunya pun hanya 23 dokumen ya. Oke. Ini nggak bisa di save ya Pak ya? Di save Query kita yang di Bisa. AI tadi. Bisa. Ya. Kalau nanti misal Bapak Ibu bentar. Bapak Ibu sudah login ya di sini ya. Sudah sign in ya. Ini bukan laptop saya. Nanti di situ ada historis ya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan menggunakan historis yang ada di Scopus ya. Cuman yang persis untuk Scopus AI kalau saya biasanya saya ini kopas ke
Word atau ke Note gitu ya, untuk bisa memastikan bahwa ketika saya search ya itu historisnya tetap ada ya. Nggak perlu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau Kopas tinggal di copy ini ya, copy summary and references ya. Kalau mau ngasih feedback nanti silakan di klik 2 ini ya. Nah sekarang kita ke expanded summary ya. Nah expanded summary ini merupakan pengembangan gitu ya dari apa yang ada di atas ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau mencuri ide gitu ya, mau mencari ide ya, ataupun mau melakukan hal-hal yang baru ya, dibaca aja di sini di expanded summary ya. Nah, expanded summary ini ternyata key finding-nya itu apa saja yang ada gitu ya. Dan dari sini Bapak Ibu pasti akan melihat, oh ternyata yang sudah dilakukan itu ada 1, 2, 3, tapi yang belum apa ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan banyak asupan dari sini ya, dari expanded. Yang belum itu 1, 2, 3 sudah dilakukan, yang belum itu berarti yang tidak ada referensinya. Atau yang belum ya berarti ini kayak misal tadi ya, studinya ternyata banyak dilakukan di Taiwan, di Jepang. Oh berarti nanti saya bisa studi di Singapura atau saya bisa studi di Australia gitu. Itu atau misal Bapak Ibu melihat ya, misal di sini mengenai tantangan ya dan kesempatan ya. Nah ini kan tantangan dan kesempatan ini lebih banyak pada de-skilling, brainwaves, reintegration ya, macam-macam. Nah kira-kira kalau tantangannya nanti permasalahannya adalah permasalahan budaya gitu. Nah itu ternyata belum muncul ya. Nah Bapak Ibu nanti bisa menggunakan topik budaya atau culture gitu ya sebagai ide riset berikutnya. Ya. Gitu. Sama juga nanti ketika ini ya policy implication gitu ya. Ternyata kok polisinya ini lebih pada aspek kebijakan gitu ya. Nah, kira-kira nanti ada nggak aspek yang berkaitan dengan pendidikan gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan ide gitu, bahwa aspek pendidikan ini masih belum banyak digali, belum banyak digunakan ya, sehingga ini bisa dipakai untuk riset berikutnya. artinya kalau yang sudah ada referensi ini mereka sudah melakukan, Sudah diteliti. kemudian kita lihat celahnya itu yang belum gitu Iya, ya. betul. Bisa jadi pendukung. Ya, jadi ini bisa dipakai sebagai, kalau review itu di bab 1 Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu tuliskan bahwa studi tentang ini sudah dilakukan. Yang pertama ada data ini, yang kedua data ini, yang ketiga data ini, tetapi yang ini masih belum dilakukan. Ya, oke, dari expanded summary Bapak Ibu sama ya, nanti juga ada referensi, dan referensi ini bisa kita ekspor impor ya ke dalam software biblio kita ya. Jadi apapun Bapak Ibu nanti software biblionya, yang penting tadi ya satu akun bisa disinkronize kapanpun dimanapun ya. Nah berikutnya ke konsep mapping ya. Nah konsep mapping ini membantu untuk memahami apa yang sudah dilakukan ya. Kayak misal oh ternyata kalau topiknya migrasi perawat gitu ya, itu ada impact ke workforce ya, ada juga yang ke sistem kesehatan, ada juga ke employment opportunities ya. Lalu juga decision making ini kemana ya, begitu juga policy and regulation ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ternyata yang sudah dilakukan itu sejauh ini gitu ya. Tinggal nanti Bapak Ibu bisa mengambil misal policy and regulation ya. Ini kan ada migration law sama government policy ya. Kira-kira bisa nggak ya saya nanti policy and regulation ini lebih pada aspek organisasi ya, misal organisasi perawat, atau mungkin pada aspek individu gitu ya. Nah itu Bapak Ibu yang menentukan gitu ya, yang melakukan analisis atau kajian ya, apa saja yang kira-kira masih missing ya. Ini sama ya, bisa di-save juga Bapak Ibu ya. Lalu di topik expert ya, ini akan muncul nama-namanya Bapak Ibu ya. Misal nama-nama peneliti yang bisa Bapak Ibu kontak, Bapak Ibu hubungi ya. Misal di sini ada nama saya Bapak Ibu ya, itu tinggal di preview profile ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencari emailnya atau kontaknya. Gitu ya. Nah itu langsung muncul di situ experience in research berapa lama gitu ya. 12 tahun ternyata saya sudah sangat tua. Lalu apa year of latest matching dokumen ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat apakah ini sudah pensiun atau belum gitu ya. Kalau latest dokumennya tahun ini kan berarti masih
aktif ya. Tapi kalau latest dokumennya ternyata 2004 ya atau 2005 ya, kemungkinan beliaunya sudah retired ya. Itu jadi not found. Ya, kalau no topic expert ya berarti Bapak Ibu memang di topik yang Bapak Ibu lakukan tersebut itu masih sangat minimalis. Ya. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu untuk menjadi the next expert ya. Ya. The next expert ya. Ya. Nah, bagus itu berarti petanda baik ya. Ibu harus konsisten nanti, konsisten di bidang tersebut, di topik tersebut ya. Supaya tadi ya banyak dikutip gitu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ya itu bisa melihat apa yang menjadi kepakarannya gitu ya di sini. Nanti bisa dicek ya, matching dokumennya mana saja ya sampai nanti hasil-hasil studinya ya. Itu bisa langsung Bapak Ibu cek di sini ya. Oke, yang lainnya juga demikian Bapak Ibu ya untuk topik expert ya. Semuanya bisa lihat profilnya. Ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa nanti melihat Goodipper gitu ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuatkan oleh Scopus AI ya. Kalau mau dipakai tinggal diklik aja ya. Kalau misal ada pertanyaan yang lain ya Bapak Ibu ketik aja di atas. Ya. Oke, sama Bapak Ibu nanti misal ini ya, how do the migration pattern ya. Sama dia juga nanti memperlihatkan tahapan-tahapannya ya. Dan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan ini Bapak Ibu ya, boolean operatornya di sini ya. Jadi ini sudah ada boolean operator ya, konsep atau kata kuncinya ya. Dan ini yang memang standarnya Bapak Ibu ya, yang betul ya. Karena kadang ketika kita melakukan literatur review ya, kita hanya menggunakan satu konsep. Ya kan? Atau kita hanya mengcopy paste pertanyaannya secara panjang gitu ya. Padahal melakukan review ya itu kita harus mengidentifikasi konsepnya dan padanan dari konsep atau kata kunci tadi. Dan ini semuanya sudah dilakukan oleh Scopus. Ya. Jadi Indonesian Nurse on Nursing Migration, on Migration of Nurses, on Nurse Emigration. Ya. And ya healthcare system or health system or medical system or public health and Indonesia. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Scopus tolong dicarikan studi atau dokumen mengenai perawat Indonesia ya atau migrasi keperawatan ya. Dan di situ ada kata kunci sistem kesehatan ya atau medical system dan public health dan dilakukan di Indonesia. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, kelebihannya sehingga kita bisa tahu ya yang dihasilkan ini kualitasnya bagaimana gitu ya dan apakah ini juga relevan dengan referensi yang ada di sebelah kanannya ya. Oke. Nah, boleh tahu Bu yang tadi topiknya masih sangat minimalis tentang apa? Kita coba. Ya, Bu Emi. Topiknya tadi apa tentang yang masih ya tentang apa Bu yang Ibu search? On toxicity of meniran gitu ya. Ya. Memang kalau Bapak Ibu search-nya itu konsep yang dia sangat lokal ya. Ini kan genus atau spesies yang bisa jadi hanya di Indonesia gitu ya. Nah, itu nggak akan banyak ya. Jadi Bapak Ibu nanti harus bisa mengidentifikasi kira-kira kalau meniran ini apa? Misal traditional medicine ya atau misal ethnic herb ya atau misal apapun ya Bapak Ibu ya yang lebih generalis. Ya, ya kalau dia sangat spesifik berkaitan dengan lokal genus gitu ya itu pasti hasilnya juga nggak akan terlalu banyak. Ya. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Enggak, tapi saya menceritakan ilmuwan saya. Tapi ini kan mencari tema penelitian kita gitu ya. Ini bukan kita mencari ya yang sudah dilakukan apa gitu ya dan kira-kira gap-nya
gap-nya apa gitu. Jadi ini memberikan insight bagi kita. Misal ini nih toxicity mengenai meniran ya. Ternyata meniran ini sudah dilakukan impact-nya ke organ, ke aktivitas antibakteri, ke komposisi fitochemical gitu ya. Nah, berarti kan dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa ini belum dilakukan pada antivirus. Nah, saya lakukan aja nanti toxicity dari meniran ini sebagai antivirus. Ya, jadi ini ngasih insight kita Bapak Ibu ya. Yang existing apa, yang belum dilakukan apa gitu ya. Itu. Terus misal di sini Bapak Ibu ya ini banyak tentang protein measurement, ada macam-macam ya ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa nih nyari ide dari sini. Oh, ternyata kalau naskah-naskah yang sudah banyak dikutip gitu ya, itu lebih banyak mengulas mengenai pengukuran protein gitu ya. Nah, kira-kira bisa nggak sih nanti senyawa-senyawa yang atau zat-zat yang ada di meniran gitu ya, itu bisa nggak diisolasi gitu ya atau diidentifikasi ya, sehingga nanti itu yang nanti akan menjadi spesialisasi dari Bapak Ibu. Oke. For kidney function ini, ya nggak perlu tuh di bersama kidney-nya itu kesulitan saya mencari. Kalau di dananya sudah. Liver and kidney ini apa Bu? Kaitannya dengan apa? Untuk toksisitas itu saya lihat di bersama kidney. Oh, oke. On toxicity of, misal katakan traditional medicine gitu ya, on human organ gitu aja ya. Ya. Nah, ya Bapak Ibu nanti kalau pertanyaannya Bapak Ibu lebih luas, misal organ manusia itu kan banyak, bisa nanti ke ginjal, bisa nanti ke liver, bisa ke jantung dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu dia akan memunculkan dengan spesifik di sini ya. Jadi target organnya ternyata di liver, ternyata di kidney, ternyata di heart ya. Nah, itu Bapak Ibu tinggal lihat aja yang sudah dilakukan apa saja gitu ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan gitu ya, atau bisa juga replikasi juga boleh ya, atau mengembangkan ya dari apa yang sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. Nah ini ya. Untuk ini bisa nggak ya Pak? Untuk apa? Target di 1, 2, Tidak bisa. Jadi Scopus dia menghasilkan dokumen dari berbagai macam kuantil ya. Jadi kita nggak bisa ini melihat oh ternyata Q1 semua enggak ya. Tapi Bapak Ibu nanti bisa explore ya, bisa cek ini kira-kira Q berapa gitu ya. Kalau mau lihat lebih dalam, lebih detail lagi ya, tetapi prinsipnya Scopus tidak membedakan ya, apakah hasilnya nanti harus Q1 semua, Q2 semua gitu ya. Nah, itu tidak. Dia hanya berdasarkan kata kunci. kalau kita paksa ya Pak, harus bisa kita mencari di ini, terus AI ini untuk satu gitu, bisa nggak ya? Ya, dicoba aja ya. Kalau misal di sini ya human organ just so from quantile 1. Ya, dia tetap keluar ya. Tapi saya nggak tahu nanti apakah ini tetap Q1 gitu ya. Harus dicek lagi ini jurnal-jurnalnya ya. Kalau dilihat dia traditional medicine research ya, traditional medicine research ya. Lalu ada natural product ya. Ada Chinese Journal of Pharmacology ya. Ya, kalau mau lihat langsung aja diklik di sini. Nah, ini kan kelihatan nanti dia kuantil berapa nih. Nah, ini. Ternyata dia kuantilnya ya bukan Q1. Ya, jadi Bapak Ibu dia nggak akan eksklusif menarget Q1 ya, tapi semua kuantil ya. Tapi kalau saya bidangnya, misal Ibu bidangnya ini ya, pasti tahu mana yang Q1, mana yang bukan ya. Ya, misal ini ya, ini sepertinya Q1 nih, coba dicek aja.
Kok nggak muncul ya ininya? Bentar ya, lainnya aja deh. Ya, ini. Ini Q1 ya. Ya, saran saya Bapak Ibu nggak perlu apa kita klarifikasi Q1 atau apa ya, tapi yang kita perlu apa analisis di sini ya, apa yang belum dilakukan itu aja. Ya kayak misal target organ ternyata di liver, kidney, heart, ada organ ini di sini gitu ya. Nah, berarti kan organ yang lain belum, kayak misal mata gitu ya. Oh, ternyata mata belum ya. Atau misal yang lainnya apa penciuman ya, hidung gitu ya. Ini ternyata belum ya. Atau misal yang mekanismenya Bapak Ibu ya, ini yang sudah dilakukan seperti ini. Nah, kira-kira ada nggak mekanisme lain yang belum dieksplor gitu ya. Itu. Ya, silakan. Tanya, bedanya reference sama foundation document sama. Oh ini, jadi kalau yang reference ya, reference ini dia menunjukkan studi-studi yang memang relate, yang memang relevan gitu ya, dengan konsep yang kita cari. Ya. Tetapi kalau yang fondasi ini menunjukkan highly influenced studies. Jadi yang paling banyak dikutip itu mana sih? Istilahnya mbahnya apa topik ini ya, ataupun fondasi studi ini tuh siapa yang melakukan. Nah itu kalau saya biasanya saya kutip aja gitu ya, yang foundational document ya, supaya nanti apa menunjukkan pada editor, pada pembaca bahwa kita sudah melakukan review yang sangat rigorous gitu ya. Dari hulu ke hilir, dari historinya kita sudah tahu gitu ya, mana saja dokumen-dokumen yang memang relate sama topik ini. Kalau di show more documents itu ada related documents. Di sini, iya. Ya. Kalau mau melihat boleh silakan di sini related dokumen. Intinya kan Bapak Ibu Tidak ada Scopus AI ya, ini kan dia memang mencari dari database abstrak Scopus ya berdasarkan kesamaan konsep gitu ya. Jadi konsep mana gitu ya yang muncul di dalam abstraknya pasti akan muncul di reference, di foundational document, dan juga di related dokumen. Ya, yang online mungkin ada yang mau ditanyakan yang online? Oh di chat ya? Di chat? Ya, apa? Kalau generating summary-nya muter-muter, oh koneksinya Pak ya. Jadi nanti silakan koneksinya di apa ganti gitu ya, atau dicoba lagi kemudian ya. Ini hanya masalah koneksi internet sih. Ya. Next. Ya itu sudah dijelaskan tadi ya. Nanti silakan dilihat apa recordnya gitu ya, atau rekamannya ya. Terus pada expanded tidak ada key point. Oh ya, kalau expanded kan memang ini ya bergantung pada apa yang sudah dilakukan gitu ya, apa yang sudah ada gitu ya, sehingga nanti expanded ini juga beragam ya. Apa belum tentu nanti sama dengan apa yang muncul di laman saya. Ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ini mau ditanyakan? Tadi saya habis uji di luar, sorry. Saya panggil Mas ya. Ini, jadi saya harus mencari terkait dengan tematis saya gitu ya. Karena yang sebenarnya saya mencari mixture ya, sama woman view of on choice of married partner in era reproductive community, itu saya cari gitu ya. Terus kita ketemu dari jurnal-jurnal yang sudah ditampilkan gitu ya. Jadi saya harus mencari celahnya dari yang ada di sini gitu ya. Iya. Dari gap
gap-nya itu. Jadi Bapak Ibu tadi kan topiknya mengenai kalau saya menangkap feminisme gitu ya. Ya, Intinya ya, karena apa kalau Bapak Ibu menggunakan yang tadi Ibu sampaikan ya terlalu spesifik ya dia nggak akan nemu gitu ya. oh gitu. Gunakan aja konsep kata kunci yang memang itu menjadi bahasa mesin ya. Jadi kalau saya tangkap kan Ibu bicara mengenai ini ya apa empowerment feminisme ya pada apa suku-suku di tertentu lah gitu ya. Ya, Nah, ditanyakan aja ini mengenai apa misal generate a summary of a national paper on feminism apa regarding women empowerment gitu ya. Nah, dari sini nanti akan muncul nih yang sudah dilakukan apa saja ya. Yang sudah dilakukan apa saja ya. Dan yang eh, belum kira-kira apa gitu ya. Kayak ini kan ada granting women a voice ya, power structure, life and livelihood ya, sama gender mainstreaming ya. Nah, kira-kira kalau saya sudah membaca ini gitu ya, apa berarti mungkin nanti berkaitan dengan self decision gitu ya, atau mungkin berkaitan dengan bagaimana dia seorang wanita itu negosiasi dengan suaminya, dengan masyarakatnya itu masih belum diteliti gitu ya. Nah itu bisa jadi menjadi insight bagi kita untuk mengeksplor lebih jauh ke area ini. Gitu. Atau misal dimensinya ternyata yang sudah diteliti itu ekonomik, politik, knowledge, sama psikologi lah. Apa dimensi yang lain, misal dimensi kesehatan gitu ya. Itu kan juga menjadi salah satu isu di dalam empowerment. Nah kalau belum dilakukan ya udah saya lakukan aja riset ke arah dimensi apa health dimension ya. Ya, sama juga yang lain juga ini intinya Bapak Ibu apa yang ada di sini ya itu memberikan informasi ya yang sudah dilakukan apa ya terkait apa gitu sehingga nanti Bapak Ibu tahu gap-nya yang belum dilakukan itu apa. kalau misalnya ini kalau menurut saya pribadi ya itu kan kan kalau artikel itu kan harus lebih langsung to the point gitu ya artikel yang kita tulis gitu ya. Jadi misalnya saya kalau terkait dengan migrasi gitu ya, saya akan mencari misalnya terkait dengan migrasi di apa perkawinan di wilayah perbatasan itu saya tidak bisa ya langsung supaya soalnya itu juga datanya juga cukup banyak gitu. Tidak bisa. Jadi Bapak Ibu mencari suatu konsep ya itu memang harus diidentifikasi padanannya. Kenapa? Karena Ibu bidang sosial ya, saya bidang keperawatan ya. Bisa jadi konsep migrasinya Ibu dengan saya itu beda. Gitu. Jadi kalau saya tadi menggunakan kata kunci migration, mobility, movement ya, immigration ya itu masih relate sama bidang saya. Tapi kalau bagi Ibu bisa jadi migrasinya ini hanya terjadi di katakan lingkup nasional gitu ya, bukan lintas negara gitu ya. Nah, itu juga akan menggunakan konsep atau kata kunci yang berbeda-beda ya. Kenapa kadang kita mencari itu hasilnya terlalu sedikit atau mencari hasilnya terlalu banyak ya karena memang konsepnya tidak precise ya kata kuncinya tidak spesifik ya sehingga kita hasilnya juga pasti akan kalau nggak melebar ya hasilnya pasti akan sangat menyempit ya jadi disarankan selalu menggunakan boolean operator ya makanya di sini Bapak Ibu Scopus AI ini sudah langsung muncul boolean operatornya ya ini ya nah ini apa sih padanan konsep feminisme ya ternyata feminis, gender equality, women right ya itu sudah langsung muncul di situ. Lalu apa sih padanan empowerment ya itu ada autonomy, agency sama liberation. Ya, apakah bisa menyontek referensi di tahun 5 sampai 10 di Scopus AI tidak bisa ya ini harus dilakukan di Scopus biasa ya. Jadi silakan kalau mau menyortir referensinya ya 5 sampai 10 tahun terakhir di Scopus biasa. Kan gampang ini tinggal dikopas saja Bapak Ibu. Ini saya copy saya masukkan di sini di dokumen di sini ya, search ya. Ctrl V terus ya, ini tinggal tambahkan boolean operator n, Ctrl V,
Ya, kalau mau di Indonesia aja, tinggal ditambahkan boolean operator and Indonesia. Ya, nah ini bisa adjust mau 10 tahun, mau 15 tahun, mau 20 tahun gitu ya. Oh di Indonesia nggak ada ya, ini kita hilangkan aja, nggak usah di Indonesia. Kok nggak bisa dia? Oh ada yang salah Bapak Ibu. Eh, ya karena kalau search ini dia itu ya, kalau salah ketik, salah ini dia nggak mau ya. Kayaknya dia nggak mau ini deh, nggak mau apa tanda itu. Tanda kutip itu ini Bapak Ibu ya, menunjukkan cari persis kata ini gitu ya. Jadi betul-betul harus ada kata ini dan persis gitu ya. Padahal kalau bahasa Inggris kan ada bahasa Inggris versi US, ada British ya. Dan itu bisa jadi spellingnya beda. Makanya jangan pakai tanda kutip ya. Ya itu seni aja ya dalam searching. Nanti kalau Bapak Ibu banyak searching akan tahu nanti ya. Eh, ya ini harus ngilangi satu-satu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya ketemunya 23.000 ya. Nah, ini terlalu banyak atau terlalu sedikit? Ya, pasti terlalu banyak ya. Nah, seperti ini penanda bagi kita bahwa konsep atau kata kunci kita itu belum spesifik. Ya, belum spesifik. Ya, makanya kita harus baca lagi kira-kira apa sih yang missing gitu ya. Atau apa sih yang kurang gitu. Atau jangan-jangan salah boolean operatornya. Tuh. Misal tadi ya saya tambahkan N studinya di developing country gitu ya. Developing countries. Oke. Nah, developing countries ini kan banyak ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa misal N Indonesia, N Timur Leste, N mana ya. Ya, lumayan ya ketemunya 942 ya. Nah, 942 ini nanti Bapak Ibu screening judul sama abstraknya ya. Ini udah ideal ya jumlah segini untuk screening judul dan abstrak. Ya, ini baru dari satu database. Nanti ada database yang lain dan Bapak Ibu untuk review ya itu silakan lihat guideline. Kalau di bidang saya kesehatan ya minimal reviewernya paling nggak ada 3 ya. Jadi ada review 1, review 2. Nanti kalau misal 2 ini sepakat oke, tapi kalau ada konflik berarti harus diselesaikan oleh reviewer yang ketiga. Gitu. Ya kalau bidang sosial ya monggo silakan acuannya ke. Maksudnya gimana? Ya, jadi kalau review Bapak Ibu ya, itu kan kadang kita melakukan sendiri gitu ya. Nah, padahal secara konsep kalau di bidang kesehatan ya itu nggak bisa review hanya dilakukan oleh single authors. Jadi review itu minimum paling nggak Bapak Ibu 2 authors ya. Kenapa? Karena kadang misal saya menganggap bahwa oh nomor 1 nih ini masuk nih inklusi saya, tapi belum tentu nanti Ibu menganggap loh nomor 1 ini mestinya nggak masuk. Ya, jadi Artinya penulisnya gitu kan? Penulisnya lebih dari 1 gitu. screenernya Nah, yang melakukan assessment ya, yang melakukan screening ya, itu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau menggunakan tools ya, misal toolsnya pakai Confident atau apapun ya itu by default biasanya Confident ya itu minimum memang harus 2 reviewer yang melakukan ini screening judul dan abstrak. Setelah itu lanjut ke screening full text ya, baru setelah itu ke ekstraksi data. Gitu. Jadi kita memang follow guideline ya kalau bidang kesehatan ya. Misal nanti guideline-nya mau pakai Prisma, mau pakai JPI, mau pakai Cochrane, ya itu memang ya review-nya sudah ditentukan ya. Harus ada sekian reviewer ya untuk melakukan screening. Ya, tapi kalau bidang sosial saya rasa 1 udah cukup ya. Saya nggak tahu nanti yang bidang yang lain. Oke. Ya sampai sini sebelum Bapak Ibu hands on ya, praktek aja Bapak Ibu ya mumpung
kita masih ada waktu, bisa langsung tanya juga ke teman-teman yang ada di sini ya. Silakan waktu kita hands on sekitar 20 menit Bapak Ibu ya untuk latihan nanya-nanya ke Scopus AI ya sesuai dengan bidangnya Bapak Ibu. Ini kalau namanya di PubMed itu kan kita kalau medicine pakai MyStam. Kalau di Scopus itu enaknya apa ya? Research ini heading lainnya itu. Dia belum ada kalau di Scopus. Memang sejauh ini kita rujukannya ke mesnya PubMed. Oh, berarti general aja ya. General aja. Artikel abstrak gitu aja. Iya, betul. Silahkan latihan dulu Bapak Ibu. Nanti bisa langsung tanya. Bapak Ibu boleh menggunakan pengalaman yang masuk ya untuk lihat responnya yang spesifik yang bagus. Ibu karo. Tapi judulnya apa bapakmu? Deteksi gen, penyandi, dan nah itu ujian di ini itu. Tapi mbok meneh. Iya memang ekstraksi kan. Sing di ujian di ini lah surfaktan ya. Apa iya kan? Yo aku mbok ekstraksi di surfaktan. Tapi soalnya kan teknologi diciptakan untuk mempermudah. Tapi satu kan. Oh ini satu kali. Saya aja 11 kali.
Pada jumlahnya sama. Dari mana? Tanpa alasan, dicek itu tanpa alasan. Iya, ya. Temanya teori, terus variabel yang saya dia langsung Prompt itu menjadi penting. Iya. Kata kunci yang disebutkan menjadi penting. Kalau kata kuncinya rekam saya paper gitu. Biasa nih kunci kau nanya rekam saya paper. Itu menjaga ini merasa itu kan. Bapak Ibu kalau review review itu baru saya jadi review baru Bali sudah kalau Bapak Ibu kembangkan jadi review referensi juga bukan menambah bukan apa ada tapi itu kan kata kunci kan sudah jadi tulisan tersendiri Tambah itu kan. nanti sebetulnya seperti itu Iya, apa yang tadi ditolak padahal apanya apa tidak sesuai dan apa dari yang ditulis oleh yang online pada Oh, nggih. pertanyaan ditawari konsep yang mau dipastikan menurut fokus yang ada gitu ya. Tapi kalau saya itu padahal siapa ya, tapi kok tak tunjukin ya. Iya. namanya banyak mungkin bukan coba udah biasanya sih lebih dari dua proses. Apa? Tentang kelihatan. cepat ketahuan gitu. Menurutnya hanya itu. Nggak bisa ketahuan. Jadi tadi ada pertanyaan yang mengenai merit migration ya. Ya karena migrasi bidang saya, jadi saya masih nyambung ya Pak. Saya tunjukkan di Scopus Ini lebih. AI. kita Ketik aja. langsung Jadi Bapak Ibu nanti generate summary foundational paper on merit migration gitu ya. Ya, cuman ini kan bidang sosial ya. Nah, dia nanti Bapak Ibu untuk
jawabannya atau tahapan-tahapannya bisa jadi berbeda-beda ya untuk masing-masing prompt, masing-masing pertanyaan ya. Jadi Bapak Ibu nanti lihat kembali gitu ya, cek kembali ya. Ini internetnya kayaknya. Di sini juga lambat ini. Ya, jangan-jangan Scopusnya udah tahu kalau diserbu ini. Iya, kayaknya. Ya, Bu Rini mau tanya silakan. Saya itu pindah Selamat siang Bapak. gitu Terima kasih sudah memandu. Kita kan kasih belajar tentang ChatGPT. Itu kan ada artikel bahwa ChatGPT itu harus dilatih dengan pertanyaan sehingga kemudian hasilnya bisa lebih maksimal. Nah, kalau untuk fokus AI ini, apakah juga ada tips-tips atau strategi khusus untuk memasukkan query itu agar kita bisa dapat referensi benar-benar maksimal begitu Pak? Kayak ChatGPT itu kan kita harus kayak apa ya, nggak sembarangan memasukkan pertanyaan kan, tapi kayak kita harus melatih ChatGPT itu sehingga maksimal gitu. Kalau di Scopus AI apakah ada tips tersendiri juga ya, sehingga kita bisa meramu pertanyaan dengan baik gitu. Terima kasih Pak. Ya, baik Bu Rini. Ini pertanyaannya bagus ya. Apa berkaitan dengan prompt-nya ya. Tapi mungkin sebelum saya jawab, tadi saya sampaikan di depan bahwa perbedaan antara Scopus AI dengan ChatGPT ini di database ya, seperti ini ya. Kalau Scopus AI itu database-nya kita nggak tahu ya. Jadi bisa jadi dia database-nya dari semua database gitu ya, dan juga kita juga nggak tahu apakah itu dilakukan peer review atau tidak. Tapi kalau Scopus AI ini eksklusif ya, database-nya hanya dari scopus.com ya. Jadi memang dari sisi apa konten quality itu ya, dari sisi asupan ya, dari sisi raw material udah beda ya. Kalau ChatGPT itu raw materialnya beragam gitu ya, tapi kalau Scopus AI hanya dari scopus.com ya. Dan kita tahu konten-konten yang ada di scopus.com apa saja gitu ya, ada buku, ada artikel, ada konferensi, ada macam-macam gitu ya. Dan itu semuanya sudah punya standar ya, menggunakan standar dari Scopus ya. Nah, untuk prompt ya, ini sebenarnya kalau prompt ya, nanti Bapak Ibu bisa exercise sendiri ya, bisa dilihat ya. Misal kalau pertanyaannya generate summary dengan pertanyaan available studies, dengan pertanyaan investigate gitu ya, dengan pertanyaan what is the impact dan lain sebagainya ya, itu hasilnya bagaimana ya. Itu nanti akan responnya berbeda-beda ya. Tetapi prinsipnya di dalam Scopus AI selalu ada yang pertama adalah summary di sini ya. Selalu ada summary. Lalu yang kedua, selalu ada references. Kenapa? Karena kita bisa melihat langsung ini sebenarnya halusinasi atau enggak gitu ya. Antara summary dengan reference ya. Betul apa enggak sih yang disampaikan oleh Scopus AI ya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa melihat tadi ya, apa foundational document atau highly cited document ya. Ini namanya foundational documents ya. Terus berikutnya Bapak Ibu bisa melihat nanti di sini ada expanded summary ya. Jadi kalau mau dikembangkan lebih lanjut gitu ya, itu sebenarnya yang sudah dilakukan seperti apa, dan kira-kira nanti kalau kita melakukan apa topik-topik yang di luar yang sudah ada ini ya, itu apakah memungkinkan atau tidak ya. Nanti Bapak Ibu yang menentukan ya. Lalu juga ada konsep map ya, dan terakhir adalah topik expert ya. Jadi Bapak Ibu by default ya itu apa Scopus AI sudah punya beberapa domain ini ya. Jadi domain summary, expanded, concept map, topik, sama referensi serta foundational document ya. Jadi itu yang menjadi acuan di dalam Scopus AI ya. Nah, kalau berkaitan dengan ini merits migration gitu ya. Nah, ini kan bisa kita lihat nih di tabel nih. Yang dari Bu siapa tadi? Ya, Bu Endang. Oke. Nah, di tabel ini kan ternyata kalau merits migration ya itu yang sudah ada itu mengenai transnational and social change. Lalu ada gender dynamic, lalu ada socio-economic and legal implication, lalu ada juga regulatory and policy context ya. Tapi mungkin bagi saya peneliti bidang sosial, saya belum melihat
bahwa marriage migration ini dipakai sebagai salah satu stepping stone untuk mendapatkan kewarganegaraan. Gitu. Bagi saya ya, karena kan mungkin orang mau menikah itu dengan bule gitu ya, atau di negara asing motifnya beda-beda. Gimana kalau saya motifnya pengen dapat ya kewarganegaraan atau permanent resident atau visa apapun gitu ya, sehingga saya lebih mudah di sana gitu ya. Nah itu sudah ada nggak studinya? Saya rasa kalau itu kita lakukan ya pasti menarik gitu ya, karena belum dilakukan nih di sini gitu ya. Itu jadi ibu nanti bisa melihat atau menemukan gaps-nya dengan mudah ya. Atau misal ternyata kalau bagi saya ya marriage migration itu bisa jadi juga ending atau ends up-nya di divorce ya, atau di perceraian gitu ya. Ada nggak sih yang sudah neliti itu ya? Oh ternyata kok nggak ada ya. Ya udah saya fokusnya ke sana aja gitu. Karena sangat luas ya untuk topik itu. Dari misalnya tadi saya nemukan tadi bahwa di situ ada terkait dengan perceraian. Iya. Saya harus cari lagi di Scopus AI bahannya tentang itu juga. Boleh nanti. Boleh, tentang Ya. perceraian yang sudah ada apa nanti kan malah melengkapi itu yang mau boleh atau mau dipilih. Iya. Langsung aja ini specifically divorce gitu. Ya, nanti dia akan menunjukkan ya. Ya. Di informasinya bukan di divorce-nya. Iya. Nah, ini tema-temanya langsung muncul nih, ada empowerment through divorce. Ada gender norm ya. Nah, ternyata kok divorce itu hanya satu ini aja ya. Coba kita cek. Transnational divorce ya. Nah, ini kalau saya lihat menarik ya, karena yang dilihat ini the case of Portugis Brazil, Portugis Cape Verdean couples ya, tapi belum ada Indonesia Taiwan, misal Indonesia Jepang ya, atau Indonesia mana gitu ya. Nah ini ibu bisa nih menjadi istilahnya foundational dokumen, nanti ibu banyak dikutip ya, banyak dicari ya kalau ibu memulai di area ini. Misal Indonesia Timur Leste gitu kan, ini belum diekspor juga. Tanya Oke. dari untuk yang referensi ya, referensi yang di atas tadi, yang di atas itu kan sudah ada referensi. Kemudian kita ngeklik expanded summary, kan? Oke. Sama-sama angka 1 itu sama enggak yang di atas sama yang di bawah? Ya, jadi Bapak Ibu kalau misal yang di atas, ini coba kita cek ya. Ini kan angka 1 ini judulnya ini ya, transnational divorce ya. Nah nanti di expanded summary ya, Bapak Ibu cek lagi, misal key finding ya 1. Nah ini 1 sama nggak sih transnasional gitu ya? Oh ternyata beda. Ya. Regulating marriage. Dua-duanya harus diekspor semuanya ya atas yang. Oke. Jadi saya sarankan nanti yang di sini diekspor ya. Ini ya semua dokumen diekspor, yang di expanded summary juga demikian. Di bawah ya, ini ada show all 9 ya. Ini diekspor juga. Ya. Oke. Baik, kalau sudah Bapak Ibu nanti bisa latihan mandiri ya di tempatnya masing-masing. Kalau ada kesulitan nanti silakan langsung datang ke LIPJT HKI ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari saya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke moderator. Closing. Oh iya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir secara offline maupun online. Mohon berkenan tadi Mbak Tere sudah menyampaikan bahwa untuk link evaluasinya sudah dikirimkan di grup. Jadi nanti mohon berkenan untuk diisi
Dan nanti untuk sertifikatnya akan dikirimkan ke email Bapak Ibu masing-masing terkait dengan kegiatan pada siang hari ini. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang